Di tempat ini tuh beneran bingung banget. Iya. Pokoknya kita tuh kayak ada di sebuah bangunan yang kita dibikin muter-muter. Rasanya tuh ditarik ulur gitu loh. Ada yang minta darah. Nih, Kayak ada jalan kan. Di tangga. Di tangga tuh kayak dari sana tuh lihat cowok kak. Kayaknya cowok yang di sini nih. Naik. Kita tuh dibikin kacau terus gitu loh. Ya cerita ada tapi nggak ya. Enggak sih. ada yang Iya. Cowok kan naik turun. Naik. kalau gue lihat kayak cewek putih gitu. Maksudnya Lihat sekilas dulu, ya. itu tangga kok goyang. Kita tuh kayak lagi dimain-mainin. Mereka tuh kayak berkolaborasi untuk ngacauin. Dari terakhir pas kita mau keluar tadi ada suara kan? Iya. Cewek. Ya gitu kan. Kita lagi di taman labirin yang orang-orang tuh pada ngeliatin kayak itu tuh giliran dia. Saya tuh nggak seneng diketawain sama mereka. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah menyalakan dupa, kita juga udah berdoa bareng-bareng ya. Tujuannya supaya acara hari ini berjalan dengan lancar, kita bisa menyampaikan apa yang memang mereka ingin sampaikan melalui medium kita Ahmad dan Asyaf. Dan kita bakalan langsung ke satu lokasi yang itu di depan ada kolam, tadi inget nggak yang ada siluman ular? Yang paling depan itu ya? Nah coba itu kira-kira kalau ular gitu lebih nyambungnya sama siapa? Coba. Sama Jalannya juga bapak yang lumayan di ya. depan. Kenapa? Jalannya lumayan agak Iya. semak-semak itu kayak licin lagi hujan. Jadi ini sebuah bangunan yang terbengkalai ya teman-teman. Desainnya sih bagus, desain dari Bali, tapi nggak tahu kenapa Iya. tidak bisa operasional lagi. Jadi bangunannya udah ngejugruk gitu aja, semak-semak, debu gitu. Padahal kalau jadi villa ini bagus banget. Bagus banget, banyak ukiran-ukiran dalam. Dan ini juga ada kain putih, ini bukan sengaja kita taruh di sini, memang udah ada. Dan nggak tahu tujuannya apa tuh. Mungkin kemarin-kemarin ada yang sempat bikin konten biar heboh kali ya. Oh iya, bisa jadi. Iya nggak? Bisa jadi. Oh, Nah. nah ini dia kayak kolamnya. Iya. Jadi tadi sore Kak Furi tuh lihat tuh di sini muncul gitu, terus tiba-tiba hilang, terus muncul lagi. Tapi warnanya tuh kayak glowing, apalagi sekarang malam ya, glowing in the dark sama kayak jaketnya sama Gerald. Dimensi lain. Masih kena bisa heureuy. Kita jaga. Masih awal-awal. Masih awal-awal. Kemarin-kemarin kita sempat break dulu Iya. karena COVID lagi naik. Lagi khawatir banget deh, tapi mudah-mudahan semuanya ya yang syuting hari ini sudah melakukan swab antigen, jadi aman. Aman. Ya insya Negatif Allah. semua. Ya. Oke. Silakan Pak, Mau coba Pak Ular. Udah bilang sama Abah? Udah Oke. tadi. Abah izin ya, Bah. Oke. Biarin aja, biarin. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah ya. Mohon maaf, ini Furi sama teman-teman datang ke sini. Sepertinya ingin menyampaikan pesan. Boleh saya tahu namanya siapa? Boleh ngobrol? Orang Sunda? Orang Sunda, Sanes? Oh, bukan. Boleh tahu namanya siapa? Jadi badannya ular, kepalanya manusia. Cuman mungkin kalau dilihat dari usianya sekitar 51 tahunan, belum terlalu tua banget. Dan dia nunggu di sini di depan. Boleh kita ngobrol nggak? Boleh ngobrol nggak? Ngapain? Kita pengen tanya kenapa tempat ini nggak ada yang ngisi orang? Apa nggak diperbolehkan sama Bapak? Iya? Semuanya nggak boleh?
semua yang ada di sini nggak memperbolehkan. Semua yang ada di sini nggak memperbolehkan. Udah berapa lama di sini? Sudah ratusan tahun. Bapak namanya siapa? Boleh tahu nggak? Kardi. Pak Kardi, iya. Pak Kardi. Pak Kardi dari dulu di sini atau memang ada yang naruh Pak Kardi di sini? Dari dulu di sini. Pak Kardi nggak suka ada orang yang tinggal di sini? Nggak suka. Kenapa? Pak Kardi mau duduk nggak? Mau duduk nggak? Mau duduk nggak? Nggak. Ya udah, yang penting cerita ya, biarin aja sama pegel. Pak Kardi. Pak Kardi sukanya apa, Pak? Pak Kardi. Pak Kardi punya teman di sini? Banyak. Temennya galak-galak nggak? Suka nggak kita datang? Rame. Pada datang. Oh rame. Senang nggak kita ada datang di sini? Senang. Tapi kita tadi udah izin. Kita udah bakarin dupa buat Pak Kardi sama teman-teman di sini. Ya, ada yang pengen Pak Kardi sampaikan nggak melalui Ama? Nggak ada. Pak Kardi cuma ingin menunjukkan bahwa Pak Kardi ini di sini sudah lama dan menjaga gitu tempat ini. Menjaga atau menguasai? Menjaga atau menguasai? Pak Kardi keluar dulu ya. Ya. Pak Kardi keluar ya. Assalamualaikum Pak Kardi. Hatur nuhun Pak Kardi ya. Ya. Oke. Air minum. Ya. Pak Kardi sosok yang baik, teman-teman. Cuman memang dia agak kurang bisa menyampaikan secara jelas, tapi memang biasanya seperti itu, ya. Mereka nggak bisa cerita yang terlalu jelas kayak kita, tapi minimal ada perkenalan, dia ada di depan ini. Mak, gimana kesan-kesannya Pak Kardi? Dia sebenarnya Sosoknya santai, Kak. Cuma itu ularnya banyak banget, warna hijau. Hijau tua, hijau muda, orange, pokoknya kayak berkilap gitu. Jadi kayak dia seneng aja sih. Dia pertama kali yang dimasukin. Gitu. Cuma ya tadi dia bawa temen-temennya banyak banget. Ya, jadi di sini juga satu hal yang harus kita observasi mungkin ya, Syaf. Kenapa openingnya banyak ular? Ularnya bukan ular beneran ya, teman-teman. Ya ular siluman. Apakah dulunya memang tempat ini merupakan tempat yang banyak didiami oleh siluman, sehingga pada saat dibangun mungkin kurang izin atau apa ya? Waktu dia masuk rasanya ke badan Ama gimana? Agak panas sih. Agak panas. Agak panas, terus kayak licin gitu, Kak. Kayak badan Ama tuh dipenuhi sama bukan lendir gitu. Iya, lendir gitu. Oh. Gitu. Cuma yang pas dia bukan manggil sih. Kalau misalkan ada yang macem-macem sama yang ular di sini, itu teman anak buahnya mungkin itu ratusan banyak banget. Gitu. Warna-warna gitu, warna-warna yang mengkilat, warnanya tuh hijau tua, hijau muda jadi satu. Gitu. Ya sebenarnya sangat disayangkan banget ya, karena kita baru ngobrolnya sedikit. Ya. Cuman memang mungkin ada keterbatasan beliaunya dalam menyampaikan cerita. Jadi akhirnya kita cut sampai di situ. Dan di ujung sebelah sana kayaknya ada seorang wanita yang ingin menyampaikan pesan. Kayaknya kalau itu agak lumayan panjang, mungkin kita bisa get deep story. Ini dampaknya kepala sakit banget ya. Kepala sakit banget, Pak Kardi, hatur nuhun, terima kasih. Teman-temannya juga ya. Sakit banget, Iya, nanti banget. minum obat sakit kepala.
Enak aja kita ngomong. Gitu. Jadi ini merupakan bagian belakang, ya, bagian samping belakang dari bangunan ini. Dan di sebelah situ ada kayak apa? Tangga gitu. Ada seorang perempuan berambut panjang dan dia tuh membelakangi kita. Dia nggak mau memperlihatkan diri gitu. Tapi kayaknya dia ingin cerita. Tapi semoga apapun yang diceritakan, ya, diceritakan dengan baik. Dan semoga kalau memang beliau minta didoakan, kita bisa doain bareng-bareng. Iya. Ya. Kayaknya Ama sebelah sana deh. Mana nih? Kalau ini mana pasukan penjaga bodyguard. Belum apa-apa. Belum apa-apa nih. Iya. Ya. Sok chef. Sama cewek tadi ya, Kak? Cewek tadi yang lagi termenung. Maskernya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya. Siapa ini namanya? Boleh tahu namanya? Lasmi. Namanya Lasmi. Tadi waktu pertama kali datang ke sini, Mami Furi sama Demona lihat Lasmi lagi duduk termenung, madep ke sana ke belakang. Kenapa? Lasmi lagi sedih? Sedih kenapa? Boleh cerita? Sedih kenapa? Dibunuh. Dibunuh. Sama siapa dibunuhnya? Orang 3 orang. Dibunuh sama 3 orang. Dibunuhnya di sini? Sebelum jadi rumah ini apa setelah? Sebelum. Sebelum jadi. Kenapa megang perutnya? Ditusuk pakai pisau? Enggak. Terus? Anak Las. Oh, Lasmi lagi hamil. Terus anak Lasmi gimana? Masih ada? Apa ikut meninggal? Ikut meninggal sama Lasmi. Boleh tahu Lasmi orang mana? Tinggalnya di sini? Terus 3 orang itu ngapain? Mukul kepala. 3 orang itu mukul kepalanya Lasmi, terus ngerampok. Enggak. Ngapain aja merekanya? Bunuh aja. Dibunuh aja. Dan posisi meninggalnya di sana. Oh. Lasmi pengen didoain gitu sama kita atau cuman pengen cerita aja? Pengen cerita, pengen didoain ya teman-teman. Teman-teman yang nonton, tolong juga bantu doain almarhumah Lasmi yang meninggalnya karena dipukul kepalanya sama 3 orang gitu. Dan lokasinya di sini jauh sebelum bangunan ini ada. Kalau Lasmi masih punya keluarga nggak? Masih ada orang tuanya? Suka doain? Enggak. Kenapa? Mereka nggak tahu Lasmi udah meninggal. Jadi keluarganya Lasmi nggak tahu kalau Lasmi udah meninggal. Ya. Lasmi bisa kasih tahu nama keluarganya siapa? Enggak, ya. Jadi kalau ada yang tinggal di sini berarti Lasmi nggak suka dong. Lasmi nggak suka cowok, pria nggak suka. Lasmi nggak suka cowok-cowok gitu karena dulu meninggalnya dibunuh sama cowok. Ya, tapi nggak semua cowok jahat ya Lasmi ya. Ada juga yang baik ya. Berapa bulan kandungannya Lasmi? Berapa?
5 bulan ya teman-teman. Jadi kalian juga atau siapapun yang lagi nonton nih, kalau ada kejadian atau tragedi pembunuhan atau apapun ya, jangan cuma diomongin aja atau digosipin, tapi harus didoain supaya almarhumah atau almarhum bisa rest in peace, bisa ikhlas. Apakah pelakunya Lasmi kenal? Kenal. Mereka pengen apa sih? Mau ngerampok? Pacar Lasmi. Oh, ternyata pelakunya pacarnya Lasmi. Berarti Lasmi belum menikah. Jadi pelakunya adalah pacarnya Lasmi. Lasmi lagi hamil 5 bulan. Ya. Nah, buat laki-laki yang ada di luar sana, ya, kalau kalian juga mungkin ada yang lagi kebingungan karena menghamili seseorang, nggak ngerti harus gimana, nggak punya uang buat nikahin atau apa, bisa dibicarakan dengan keluarga, diselesaikan dengan baik-baik. Jangan main bunuh ya. Apakah Lasmi masih sekolah waktu itu? Usianya Lasmi berapa kalau boleh tahu? 18 tahun. 18 tahun. Tapi Lasmi senang tinggal di sini apa enggak? Enggak. Sepi. Suka ketemu sama anaknya enggak? Suka. Kan di perutnya ada anaknya ya. Dulu ini tempat apa dulunya? Kebun. Oh, kebun. Jadi Lasmi dibunuh di kebun, dipukul sama pacar dan juga teman-temannya. Karena pacarnya tidak mau bertanggung jawab ya, tentu aja nggak mau bertanggung jawab. Ya. Lasmi meninggal tahun berapa, inget nggak? Lupa. Ingat? 80-an. Oh, tahun 1980-an. Lasmi masih punya temen nggak yang Lasmi inget? Enggak. Jadi Lasmi masih benci ya? Oke. Teman-teman, jangan lupa bantuin doa Lasmi dan anaknya ya. Anaknya laki apa perempuan? Belum tahu, iya. Semoga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelakunya pasti sudah ditangkap ya. Udah ditangkap, mereka udah dipenjara. Lasmi, kenapa? Kangen ibu. Kangen ibu. Ibunya Lasmi siapa namanya? Sulastri. Lastri. Nama ibunya Ibu Sulastri. Jadi Lasmi kangen banget sama mamahnya. Mudah-mudahan kalau mamahnya Lasmi masih hidup ya, mamahnya tahu bahwa Lasmi itu perlu didoakan. Tetapi kalau mamahnya juga sudah meninggal, mari sama-sama kita doain Lasmi dan Ibu Lastri ya. Udah, Lasmi mau sampai ini tuh aja. Ya. Itu yang ingin disampaikan oleh almarhumah Lasmi, yang dia meninggal pada saat usianya 18 tahun. Bingung karena hamil di luar nikah, dan pada saat kandungannya 5 bulan, mungkin pacarnya juga tidak sanggup untuk bertanggung jawab, takut cerita sama orang tua, akhirnya memutuskan untuk membunuh. Jadi kalau kalian mungkin di luar sana memiliki masalah yang sama seperti Lasmi, jangan pernah mengambil langkah yang gegabah, ya. Jangan segampang itu mengambil nyawa seseorang. Yuk kita doain semuanya, ya. Untuk almarhumah Lasmi. Oke. Oke, Lasmi. Oke. Oke? Ya. Air minum. Ya, itu tadi teman-teman cerita tentang Lasmi.
Dan kalau kalian rajin nonton serial-serial pembunuhan, serial-serial yang mungkin ceritanya hampir mirip ya kira-kira kurang lebih ada beberapa spirit yang mereka belum rest in peace karena belum terima atas kematiannya. Nah, kenapa tadi kayak bingung, Syaf? Apa yang Syaf rasain? Tadi pas terakhir, kayak ada yang mau masuk, Kak. Makanya aku bilang, nanti. Oh. Kayak kain gitu, hitam. Apa ya, tipis tapi ke atas gitu, Kak. Tipis ke atas gitu, tinggi. Tadi pas, udah aku merinding banget. Jadi pas si Lasmini kayaknya takut sih sama sosok ini. Jadi belum selesai kita doain dia udah keluar. Dia takut. Makanya tadi pas aku ngerasa udah jatuh nih, dia udah nggak ada, kayak dia tuh mau masuk gitu. Aku bilang nanti. Nanti tunggu antrian selanjutnya ya. Kalau Asyaf enak ya, Asyaf bisa nanti dulu gitu ya. Iya, yaitu dalam setiap ilmu indigo atau orang-orang yang indigo, tipe indigo itu berbeda-beda. Ada mediumship, ada medium interdimensional. Kalian bisa lihat penjelasan macam-macam medium indigo itu di YouTube channelnya Furi Harun, ada tipe-tipe indigo gitu. Nah, apa yang Asyaf rasakan tentang seorang Lasmi yang tadi sebentar mampir ke Asyaf? Pasti tadi aku ngerasa sedih banget sih, Kak. Dia dijemput sama cowok, satu orang, dibawa ke ini, dulu nih kebun ternyata, Kak. Kayak apa ya? Kayak hutan, ya pokoknya kayak hutan kebun gitulah, kayak persawahan gitu, Kak. Dulu tuh kayak kebun-kebun gitu. Dibawa ke sini, terus tiba-tiba di belakang ada cowok lain gitu. Dua orang lah kalau nggak salah. Aku lihat ya 2 orang, terus dia dipukul gitu pakai balok kayu gitu. Udah terus dipukul sekali, terus dipukul lagi, terus jatuh. Kayak masih sadar, terus nggak tahu sama cowok yang mana, ditendang gitu kepalanya sama belakangnya gitu sama ini. Lu bisa rasain nggak sih apa pas dia dipukul seperti apa? Ya bisa sih pasti. Sakit banget. Sakit Langsung pusing, kelengan. Kayak udah muter gitu, Mak, rasanya. Nah, ini kan kita juga lagi ngebahas kalau di YouTube tuh sekarang banyak tayangan-tayangan yang mengupas tentang serial killer, pembunuhan dan lain-lain gitu. Kalau kalian kan misalnya melihat dari kasus gitu pembunuhan. Nah, kalau dilihat dari korban-korbannya mungkin salah satunya yang mewakili tadi ceritanya Lasmi ya, bahwa tidak semudah itu dia bisa rest in peace gitu karena dia juga lagi mengandung bayi gitu. Dan tadi juga pas Lasmi masuk ya gitu, ya aku ngerasa memang dia hamil sih, Kak. Ada yang gerak-gerak gitu? Aku nggak tahu ya pokoknya, tapi perutnya nggak besar, Kak. Perutnya nggak kayak ibu-ibu hamil gede gitu, kayak masih kecil gitu loh, nggak tahu berapa bulan. Gitu, cuman kayak ya agak sedikit gendut aja gitu bagian bawahnya gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan Lasmi happy. Kalau yang kain hitam itu? Gue tahu sosoknya apa, cuma lu kain doang sampai apa? Kayak kain doang, Kak. Sebenarnya itu nggak kain banget, tapi aku mau cerita rada serem. Kayak bendera, gimana ya, kayak kain bendera gitu loh, Kak, melayang-layang gitu. Itu sebenarnya gaunnya doang. Oh iya. Itu gaunnya doang. Aduh. Itu gaunnya doang. Gaunnya ada segitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya aku mau bawa dolls tuh bukan dia. Tapi aku dapat vision tadi pagi, aku harus bawa dia karena banyak banget yang mirip sama dia dan dia bajunya kan hitam. Termasuk si gadis, si wanita itu. Jadi itu roknya. Oh. Jadi badannya tuh tinggi, menjulang dan tapi bukan Miss K, bukan kan? Kayaknya lebih dari seorang Miss K yang very powerful. Begel-begelan. Di mana itu? Di sini tadi. Di belakang kita lah. Iya. Tapi kan dia memilih Asyaf dong. Aduh, Kak, aku langsung merinding sama Kakak ngomong gitu. Aduh. Pokoknya kalau bagian poci ama lah. Ya, bagian poci ama. Di depan ada poci grup. Oke. Ya, Tapi udah pasti itu paling sama ama. dulu kali ya, Kak. Tapi di dalam rumah ada anak kecil, Iya. ada nenek. Dan kalau di atas itu slotnya penuh tuh Miss K-nya. Oke. Jadi kalian bisa milih lah. Bisa milih. Lebih baik milih pulang kayaknya. Iya. Cuman gini,
kalau kita nggak selesaiin yang perempuan ini, Sayang banget. kayaknya bukan sayang. Kayaknya kita akan agak sulit untuk medium yang lain. Oke. Karena dia Kayaknya nunggu, nge-guard, ngejaga. nunggu dan kayak ya dia lebih Powerful. powerful gitu. Kayak tadi kita udah dimasukin ular juga powerful. Ya alhamdulillah mereka open gitu ya. Nah, kalau si cewek ini udah nungguin, jadi takutnya nanti kita kayak diganggu dan nggak selesai, malah ribet Komunikasinya. gitu. Jadi saat ada yang masuk, dia kayak yang ngusir gitu. Mau milih siapa? Aduh. Oh, mau milih yang pakai kacamata. Aduh. Pengawal. Kenapa sih Tuhan? Pengawal. Keren banget. Aduh. Baik-baik ya masuknya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain kamu? Kita mau ngobrol ke sini, kita pamit sama yang di depan, sama semuanya. Pamit sama siapa kamu? Sama semuanya. Boleh kita tahu namanya siapa? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Apakah merasa marah kita datang ke sini? Iya. Kita minta maaf kalau merasa marah ya. Boleh ngobrol nggak? Mau ngobrol apa? Mau bicara apa? Kenapa tempat ini nggak boleh dihuni oleh manusia? Ini istanaku. Oh, ini istananya. Berarti kita panggilnya Ibu atau Dewi atau siapa? Tidak usah tahu. Tidak usah tahu. Oke. Kita minta maaf ya kalau kita datang ke sini ribut-ribut. Bawa lampu banyak, ya. Dimaafin nggak? Boleh nggak kita ngobrol sama yang lain di sini? Mau memberi apa kamu? Kita beri dupa di depan. Kita cuma bawa dupa sama bawa doa. Mau didoain nggak? Enggak. Nggak mau didoain, ya. Memangnya biasanya kalau boleh tahu harus ngasih apa? Biasanya. Darah. Oh, ngasih darah biasanya. Berarti itu ada pengaruhnya sama tempat ini. Kalau nggak ngasih darah, berarti nggak ada orang yang bisa tinggal di sini gitu. Kita lihat saja nanti. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mau tanya apa lagi? Kita mau ke dalam boleh? Kenalan sama yang lain? Boleh nggak? Untuk apa? Untuk mendapatkan cerita seperti Laksmi, seperti siluman ular, supaya orang-orang di luar tahu bahwa di tempat ini banyak penjaganya. Boleh? Kita nyalain dupa satu di sini ya. Ya? Oke? Nyalain dupa di sini satu ya. Ya? Oke? Kita kirimin doa mau? Buat Dewi. Tidak butuh doa. Kita punyanya doa sama dupa. Oke? Kenapa? Oke. Oke. Dupa satu. Terima kasih atas kebaikannya ya. Kita bacain doa buat Dewi yang sangat cantik jelita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Dewi, mohon maaf kita nggak bisa kasih darah. Semoga Dewi tidak marah dan juga penghuni-penghuni di sini ya. Kita cuman pengen ngedapetin cerita aja.
ya teman-teman, yang tadi ngeri banget loh. Gimana Kak? Mukanya mantep ya Kak. Mantep, judes, dia minta darah. Jadi sama seperti manusia, mereka juga memiliki beragam keinginan, mereka juga memiliki beragam karakter gitu. Tetapi ya kita kasih dupa dan doa, syukur alhamdulillah beliaunya mau gitu, karena kita nggak punya yang lain. Yang Asyaf lihat apa? Oke. Jadi dia tuh kayak semacam apa ya? Kayak pemilik daerah sini loh Kak. Dari sebelum bangunan ini ada. Mungkin dari tadi kita sembahyang di sebelah sana juga. Mungkin. Gede banget Iya. kayak Jadi kerajaan. emang tinggi sih Kak. Dia tinggi banget gitu. Dan emang tadi seperti kakak bilang kayak gini nih Kak. Panjang gini. Kayak gini. Iya, tapi lebih tipis ya. Maksudnya tidak ada totol-totol gini, cuma kayak kain biasa gitu. Kayak gitu sih. Mukanya sih ya Cantik. cuman gimana ya, judes gitu sih. Matanya tuh bukan kayak mata kita gini bulutnya, jadi kayak gimana ya, kayak bentuk gimana ya, gini nih. Gimana sih? Gini ya, gini. Iya kayak Cekung. gitu. Kayak gitu, kayak almond gitu. Aku sih nggak terlalu merhatiin mukanya karena dia jutek banget. Saya dari tadi cuma mikir ini gimana caranya supaya selesai aja deh ngobrolnya. Izin itu dupanya khusus buat dia, that's it. Karena udah tahu dia to the point kan, dia mintanya darah gitu. Ya, sepertinya itu. Apa izin sih Kak? Jin. Oh, jin. Iya sih. Poci family mau sekarang nggak? Poci family. Tapi aku nggak ikutan loh kalau Poci. Berarti kalau Poci harus ke sana nggak sih Kak? Yang sama rasain Di sekarang depan udah mulai muncul 3. banget sih ini. Udah mulai muncul 3 si Pocinya, ya. Boleh. Nah, oke. Teman-teman seperti biasa ya, mohon maaf karena hubungan Kafuri sama Poci kurang begitu baik ya. Sama Asyaf aja. Sok, Oke. etah ngobrol. Tuh udah datang 3. Mau di kesana aja kita ya. Boleh, mangga. Assalamualaikum. Sini aja ya, Mak ya. Boleh. Situ ya, Mak. Nah, sebetulnya sih si Poci-Poci ini adanya di ujung sana, Mak. Mungkin karena kita ramai, jadi dia maju. Enggak tahu ramai atau entah dipanggil sama beliau itu tuh. Kita kayaknya dikerjain nih. Enggak, maksudnya biar nggak usah belusukan ke Oh hutan iya, bener. belantara. Pinter banget. Oke. Oke. Iya, sok silahkan ya. Oke. Semoga satu ya, Mak. Ada 3 sih, ada 3, tapi maksudnya semoga hanya satu yang ngasih info gitu. Iya, usahain Ya. satu. Usahain satu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dengan siapa? Punya nama nggak? Siapa namanya? Nggak mau dikasih tahu. Kenapa? Sudah lama tinggal di sini. Baru. Barunya berapa lama? Nggak tahu atau nggak mau dikasih tahu? Nggak mau dikasih tahu. Kenapa? Kok mistis banget gitu? Ada masalah apa? Hah? Hah? Mau apa? Saya di sini sama tim cuman pengen cari informasi aja tentang tempat ini, pengen tahu ceritanya seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin Anda mau kasih tahu info sesuatu tentang hunian ini, bisa kasih tahu ke kita. Kamu kenal sama Lasmi? Pernah lihat Lasmi? Pernah. Gimana Lasmi di sini gimana? Kenapa?
kamu aja yang nggak usah yang lain. Aduh. Aduh. Kamu nggak usah yang lain, nggak usah yang lain. Saya fokus ke kamu aja. Itu nanti aja. Kenal sama ini nggak? Kenal sama Dewi atau ibu yang tadi yang tinggal di sini atau yang punya daerah sini? Kenal? Nggak usah dipanggil. Nggak usah dipanggil. Kamu aja. Aduh, Kak, beda lagi, Kak. Kak, nggak, ini serem, Kak. Nggak berani aku lihat mukanya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Oh, Rusman. Enggak seremnya. Gagah. Gagah. Oh, Asap sih dibilang serem. Gagah. Pak Rusman siapa di sini? Pak Rusman itu siapa? Jaga. Atau tadi pocongnya udah antri malah keluar gara-gara Pak Rusman. Ya? Oh, harus Pak Rusman dulu. Oh iya, hampura itunya. Pak Rusman bisa bahasa Sunda? Biasa? Di mana asalnya? Oh, di Bogor. Alhamdulillah atuh di Bogor mah kenal ka yoginya. Iya, nu digigireun yogi. Di Bogor oge. Nya, lamun di Bogor, abdi sok ka itu ka makam Ratu Galuh. Anu di Kebon Raya, kenal enggak? Pak Rusman, hampuranya tadi ente ditaroskeun heulanya, hampura atau ngambeknya? Hah? Nya haseup eta nungguan. Pak Rusman. Pak Rusman bade carita teu? Wow. Pak Rusman takut ya sama itu ya? Saha eta teh? Saha eta? Anu gaduh gedung ieu, saha sih namina? Saha namina? Ngambek teh manehanana? Ngambek teh? Ngambek teh? Henteu. Naon cenah ka Pak Rusman naon? Kumaha cenah nyariosna? Biarin. Kunaon biarin cenah? Muter dulu katanya. Suruh muter dulu. Oke, lamun tos muter? Di beja-beja. Beja-beja tuh. Pak Rusman. Atos cari tanangan sakitu. Di dalam juga banyak. Di dalam juga banyak. Ai Pak Rusman mau cerita henteu? Mau cerita teu? Pak Rusman rek carita moal. Tak kan geus aya kamera sok ngedongeng atuh. Pak Rusman teh saha? Anu ngajaga di dia. Terus sabaraha tahun ngajaga di dieu? Berarti Pak Rusman teresep aya jalmi di dieu. Jadi. Meh naon? Meh tempat ieu teh lungsur langsar gitu lancar. Jadi kata Pak Rusman, siapa yang tinggal di tempat ini itu harus memberikan darah. Kalau tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa betah di sini. Atau kalaupun di sini dijadikan sebagai tempat usaha, bakalan bangkrut gitu. Berarti nu sebelumnya henteu masihan getihnya. Jadi yang sebelumnya kenapa selalu diganggu dan nggak betah di sini karena tidak memberikan darah gitu. Pak Rusman aya deui nu bade dicaritakeun teu? Aya nu bade dicaritakeun teu?
Aya nu bade dicaritakeun? Ka mana? Hese kadinya jalanna poek. Kalebet we yuk. Ya, tang kalebet. Kita biarin dulu Pak Rusman sebagai penjaga ingin menunjukkan tempat-tempat di sini. Beliau tadi sempat marah karena kenapa malah manggil Poci family di belakang. Siap, ini pegelen nggak si Ama? Betul, Kak. Pegel. Pegel. Tapi dia mau nunjukin dulu. Tong kitu atuh ah. Kalah ka tong didagor-dagorkeun. Nya, Pak Rusman, teh dongeng moal. Teh dongeng moal. Moal. Oh ya udah atuh ari moal mah keluarnya. Allahu la ilaha illa huwa la ilaha Puntennya Pak Rusman atau da Pak Rusman kalah ka ngedagor-dagorin kepala Ama, katanya mau nunjukin. Agak sedikit membingungkan rutenya ya, Syaf. Jadi kita kayaknya emang dibikin bingung, tahu nggak sih? Kak, ada yang pakai baju Jawa, keris, samping batik, ikat kepala batik itu yang Menguasai. si kakek tuh nyuruh. Astagfirullahaladzim, lihat nggak usah. Iya. Gak berat. Kayak gini tuh gak tahu isyarat apa. Apakah suruh muter? Iya. Atau suruh gak ngerti deh gitu dia. Iya. Jadi teman-teman dari tadi kalau kalian perhatiin ya, setiap kita mau mencoba untuk berkomunikasi, observasi, mencari tahu tentang tempat ini, pasti tiba-tiba di-cut. Ada aja yang distraction-nya ya. Iya. Tadi yang perempuan baju hitam. Terus sekarang siapa? Yang pakai Iya, keris itu. tiba-tiba Pak Rusman. Gue mikir deh, Sab. Mikir gak sih? Kok kayak, maksudnya kayak ada, kayak ngasih clue yang gimana ya? Nggak paham deh. Sebenarnya bukan ngasih clue nggak paham, mereka nggak pengen rahasia tempat ini terkuak. Jadi mereka bikin kita bingung. Tapi sebenarnya sih bisa kita cari tahu satu-satu karena tadi yang ada di bahasa yang Dewi yang pertama, Dewi itu yang ke Asyaf sama Pak Rusman ini sama-sama nge-mention tentang darah. Nah, itu sama. Jadi siapapun yang tidak memberikan darah, mereka akan selalu diganggu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Itu poinnya maksudnya. Gitu. Jadi mungkin karena rame banget ya. Ini tuh tempatnya Tapi bener Kak, ini rame banget Kak. Iya. Ini tempatnya nggak gede banget, enggak. Tapi rame banget. Rame banget, mensok gitu dia. Maksudnya yang aku lihat tuh dia tuh tidak nempatin satu tempat aja gitu. Bisa kemana-mana Kak. Kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya makhluk goib itu kan dia kayak nempatin satu tempat aja gitu, kayak pohon-pohon aja gitu. Dia tuh enggak. Kesemuanya tuh dia menguasai gitu loh. Iya. Tapi tadi aku dapat vision. Kalau kita kan tadi punya spot yang bagus nih. Spotnya itu tangga. Cuman tadi aku dapat vision kalau ke tangga kayaknya ada yang bakalan didorong. Nah, karena dari tadi kita sepertinya sudah kacau supaya aman, ya. Mendingan kita observe di bawah tangga. Oke. Karena meskipun mereka ayo ke tangga, mereka tetap bakalan nyamperin kita. Kayak tadi kan buktinya si Poci juga akhirnya diserobot. Kayak gitu. Nggak ada adegan di tangga ya, untuk kita nggak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kayak tadi juga ujug-ujug ngejedotin kepala. Hal-hal seperti itu kita minimalisir lah. Ini sosok yang pakai baju Jawa itu siapa ya Kak?
Di sini tuh banyak sosok misterius Banyak banget. yang mereka tuh nggak mau dikasih tahu. Kayak dibilang tempat buangan juga Bukan. bukan. Tapi emang ada juga beberapa yang emang dibuang. Tapi emang banyak. Oh my Kayak- god. Denger nggak sih? Iya, gue denger. Denger kan? Merinding. Siapa itu? Ini ada yang mau masuk. Mau masuk? Siapa? Coba. Assalamualaikum. 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 Mukanya jangan ditutupin. Ayo kita cerita. Ayo kita cerita yuk. Ayo kita cerita yuk. Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum, namanya siapa? Uti. Uti. Uti kenapa ada di sini, Uti? Ayah naon ke dia. Bade kenalan. Bade ngobrol. Sareng anu aya di dieu. Orang Uti sareng sadayana pamit biasa ngobrol. kabeh. Heeh. Uti tadi nu aya soraannya. Uti aya soraan teu tadi. Lain. Oh, mani lobanya di dieu nya. Uti menang asup ka ditu teu. Menang. Galalak teu. Galalak. Galak. Galakan saja Uti. Oh, lebih galak itu daripada Uti. Uti, naon nu rek disampaikan ku Uti asup ka Ama? Hayang. Yang asup. Terus yang nyarios naon? Bukan batuk Naon nu bade dicarioskeun? Pangangankeun budak. Jang naon? Yang Uti. Uti teu boga budak. Uti minta dicariin anak. Uti nggak punya anak. Uti kenapa meninggalnya? Kenapa meninggalnya? Kuno? Ayah sumur. Heeh. Habis. Kunaon asup kana sumur bunuh diri. Henteu diasupkeun ku jelema. Karunya teuing Uti. Uti boga budak teh. Mana? Oh, Uti neangan budak. Saha ngaran budakna? Nih. Nih. Itu kok ada poci lagi. Aduh, aing mah. Nih. Tong wakang ngadeukeutan urang lah. Tuh, deketin Demona aja. Uti, sorry ya teman-teman ya. Si pocinya datang lagi. Nih. Uti, Uti, ku orang doakeun yuk. Hentang kakak. Oh, entong maka didoakeun, sok hayang cerita naon. Uti belum mau didoain, mau cerita apa? Budak. Uti lagi nyariin anaknya, nama anaknya nih gitu. Kunaon anaknya? Diasupun kana sumur. Waduh, anaknya dimasukin ke sumur, kasihan. Siapa yang masukin ke sumur saha? Siapa? Penjahat merenya zaman Belandanya. Nya, Nek. didoakeun atuh ninanya. Can panggil. Belum ketemu. Didoakeun sing enggal ketemu Uti jeung Ni nya. Heeh. Nek. Geus, moal nyarios naon deui? Lagi nakutin pocong dia. Biar pocongnya nggak deket. Didoakeun ya.
teman-teman kita doain semoga Uti ketemu sama Eni anaknya yang loncat jatuh ke sumur. Karunya Uti kasihan ya Uti memang mungkin agak selonong dikit, tapi dia tuh cuman mau bilang kalau dia salah satu arwah yang lagi bejibun di sini, Saf, yang dia lagi nungguin anaknya. Tadi ada Poci, jadi saya balikin dia. Manggil ini, nah nu datang na pocong, aing mah. Ada sangkut pautnya sih Kak? Saya nggak berani observe pocong. Ya, kasihan ya. Nggak tahu apakah ada sangkut pautnya antara Uti sama Eni sama pocong tersebut atau enggak, yang jelas jadi nggak konsen aja gitu. Yang Ama lihat apa? Ama kasihan sih Kak. Dia bajunya nggak terlalu kayak orang tua zaman dulu. Segini warna putih kayak renda gitu. Kakinya tuh sedang pincang. Ini cantik banget. Kalau bisa dibilang kembang desa di situ, dia cantik banget Kak. Cuma itu dijatuhin ke sumurnya itu nggak tahu karena sama siapa. Gitu. Cuma yang jelas si nenek itu tuh dia nyimpen dendam, nyimpen sakit, tapi mau dilampiasin ke orang juga dia masih tahu etika. Iya, gitu. iya. Itu sih yang Ama rasain, sedih banget sih ngelihatnya. Kejadiannya kira-kira kapan tuh? Kalau dilihat dari baju si Eni ini, dia pakai daster yang press body tapi ininya ngembang bunga-bunga warna merah. Belanda-Belanda gitu ya. Iya, rambutnya itu dia agak keriting tapi di apa sih Kak? Yang suka pakai jepit-jepit gitu. Itu Zaman dulu lah pokoknya. putih tinggi kurus. Zaman Belanda kali ya. Iya. Zaman Belanda kemungkinan. Berarti jauh sebelum bangunan ini jadi. Jadi kalau kalian dengar ceritanya dari tadi, kita juga lihat seliuran, kita juga bingung gitu karena ada banyak banget, ada yang ular ya, tadi kata Asyaf ada yang apa, monyet, ada yang dari zaman Belanda, ada yang dari zaman agak kesinian gitu, banyak banget. Tadi juga pas kakak sama Ama ngobrol, aku lihat kayak satu cowok di atas tuh Kak, ngintip gitu, ini. Tapi cowok kayak orang biasa, kayak baju orang biasa gitu, cowok gitu, tingginya seapu lah. Kok gue mikir ya di sini? Ramai bisa Iya, nggak? kayak mikir untuk benang merahnya, ngerti nggak sih Saf? Di sini Tapi kayaknya memang nggak sini ada, Iya, nggak ada sih. benang merah. Cuman emang kayak ini tuh kayak perkumpulan aja mah, kayak tempatnya gitu. Kayak mungkin ini koneksinya tuh nyambung. Jadi orang-orang yang di luar, orang makhluk yang di luar tuh pada datang ke sini untuk tinggal gitu loh. Gitu sih. Oke, kita mau masuk ke dalam aja kali ya. Kita masuk aja. Let's go. Jangan kepancing naik ke tangga. Baik. Kakak minum dulu, ada minum. Buat Kak Flori. Besekan. Minum buat Kak Flori. Musik. Gimana Chef? Ini belum tentu di dalam, kamu harus tahu. Jadi ceritanya beragam sampai kita nggak bisa nyeritain bahwa sebenarnya ini merupakan bangunan yang indah, ya. Masih kayaknya kurang. Kayak apa? Kan katanya sempat dijadiin tempat singgah TKW, iya. tapi nggak ada yang betah, katanya. Ya mungkin karena terlalu ramai juga ya teman-teman, kita kan namanya tempat singgah, tempat istirahat ya, butuh ketenangan, padahal bangunannya bagus, mewah.
Oke, yuk kita jalan aja menuju ke. Ini udah berapa lama sih kosong Kak kira-kira? Kalau dari ukirannya kuat banget masih utuh. Kayaknya sih ini juga Belum nggak terlalu lama. sih Mbak. Mungkin nanti akan ada yang ngasih info. Oke. We will see lah. Kita nggak bisa narka-narka juga. Tapi ini masih baru ya, kayak kayu Kayak baru 2005-an. Itu yang bikin kopi di situ siapa? Nggak tahu. Itu, yang bikin kopi. Nggak tahu. Ada orang di sini yang ngopi? Nggak ada. Ini baru sih kayaknya ya. Masih ada uapnya gitu. Lagi dimakan. Oke. Ya, jadi kalau kayak gini judulnya senyamannya Asyaf aja. Karena Kak Furi juga bingung ya, banyak banget. Iya. Jadi kita juga mau ceritainnya Yang mana? mencolok-mencolok. Tapi ini justru sebenarnya agak unik juga. Jadi dalam kalian bisa bayangin dalam satu tempat ada banyak spirit yang mereka tuh berlomba-lomba untuk ngobrol gitu. Dengan ceritanya masing-masing yang berbeda. Mungkin cerita zaman dulunya atau mungkin emang dia pernah tinggal di sini sebelumnya gitu. Banyak sih emang yang bisa yang banyak banget yang kita bisa tanya sebetulnya gitu. Tapi ya bagaimana spirit-spiritnya aja sih, mau atau enggaknya gitu kan, nggak semuanya kan mau gitu kan. Iya. Oke, mau di sini aja atau mau masuk ke dalam atau Aku sih sebenarnya dari tadi tertarik sama perempuan yang tangga? glowing di tangga ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, saya dapat vision kalau ada yang bakalan didorong dan dijatuhin. Jadi daripada kita memaksakan misalnya ya, tapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sama tim, lebih baik kita nunggu di sini. Karena kalaupun kita nunggu, dia juga tetap bakalan datang kok. Ada yang jagain Asyaf di belakang. Terus sini aja. So, Mau coba yang mana mana aja? aja ya? Karena ya you know lah, banyak banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Boleh tahu siapa namanya? Bujo. Namanya Bujo. Bujo marah nggak kita datang ke sini? Iya. Karena berisik dan banyak lampu. Terlalu ramai. Terlalu ramai ya, kita minta maaf ya. Kita ingin bertanya kepada yang ada di sini, kenapa bangunan ini dibiarkan kosong? Kenapa tidak ada manusia yang betah tinggal di sini? Seperti itu. Apakah memang tidak boleh ada manusia tinggal di sini? Tidak boleh. Boleh tahu alasannya? Ini tempat kami. Oh, tempat Bujo dan kawan-kawan semua. Iya. Berarti kalau ada manusia tinggal di sini, sudah Akan kami pasti. usir. Oke. Tadi kata yang di depan harus memberikan darah, betul seperti itu? Tanya ibu. Oh, harus tanyain sama ibu yang tadi yang pakai baju hitam. Iya, oke. Jadi pertanyaannya harus ditanyakan sama ibu. Lalu Bujo, di tempat ini Bujo biasanya senang tinggal di sebelah mana? Semua. Saya suka di depan. Oh, sukanya di depan. Bujo jutek banget ya. Kamu mau saya buat semuanya? Mau apa? Mau saya buat apa semuanya? Enggak sih, cuman pengen cerita aja. Kenal sama sosok yang berkebaya? Kenal. Baik? Atau sosok yang pakai udeng? Laki-laki Jawa? Kamu harus hati-hati dengan dia. Harus hati-hati, kata Bujo. Siapa dia?
makhluk manipulatif katanya. Terima kasih Bu Jo udah dikasih tahu. Jadi hati-hati dengan yang berkebaya atau yang memakai udeng. Kalau ibu baik. Teman kami baik. Oh, dengan Bu Jo dan kawan-kawan baik, tetapi dengan yang lain belum tentu. Berarti kalaupun ini diratakan, dibangun lagi, tetap bakalan diganggu orang-orang yang tinggal di sini. Tanya ibu. Tanya ibu. Jadi kalau Bu Jo ini orangnya, spiritnya lebih memberitahu apa-apa harus melalui ibu gitu. Tetapi dia juga memberitahu hati-hati dengan makhluk yang ini cukup baik gitu. Kenapa? Memang dulunya ini tempat apa? Sampai penghuninya banyak sekali. Hutan, kebun. Tidak ada bangunan di sini. Tempat kami. Istana kami. Istananya Bu Jo. Jadi Bu Jo nggak mau ya kalau tiba-tiba terusir karena ada manusia. Bu Jo kenapa nangis? Tempat ini akan dibuang. Tempat ini akan digusur. Sama siapa? Semua manusia seperti kalian. Sama manusia seperti kalian. Jadi Bu Jo tuh sedih banget ya teman-teman. Karena dia sudah mendengar kalau tempat ini mau diratakan, digusur. Artinya mereka nggak punya istana lagi ya. Bu Jo. Berarti Bu Jo sedih dong sama teman-teman kalau ini bakalan diratakan. Tahu ini bakalan diratain minggu depan? Tahu. Tapi ibu nggak akan pernah mau. Tapi ibu nggak akan pernah mau. Ibu tetap bakalan ada di sini ya. Sama Bu Jo juga tetap ada di sini. Bu Jo jangan sedih, ya. Ya. Bu Jo di sini punya banyak teman. Bu Jo nggak pengen didoain sama kita supaya dapetin tempat yang jauh lebih baik, atau pengen tetap tinggal di sini? Hanya ibu ikut ibu. Oh, ikut ibu aja kalau Bu Jo. Ya, tahu nggak ini mau dijadiin tempat apa nantinya? Enggak. Jadi Bu Jo cuma tahu kalau tempat ini bakalan diratain dan dia sedih banget karena takut nggak punya tempat tinggal lagi. Tapi kalaupun ditanya mau cari tempat tinggal yang baru apa enggak, Bu Jo ikut ibu aja gitu ya. Ada yang mau disampaikan sama orang-orang yang lagi nonton di sana? Tempat puja jadi kotor. Tempat Bu Jo jadi kotor karena ulah manusia tuh katanya buang sampah sembarangan, dipakai nongkrong gitu ya, berisik, nggak izin. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang datang ke sini nggak izin, nggak pamit. Kalau kita kan pamit ya, terus tiba-tiba ngerokok, ngopi gitu, ngobrol-ngobrol tanpa memperdulikan keadaan mereka yang ada di sini gitu ya. Nggak suka berarti kalau ada orang-orang yang ngobrol-ngobrol ngerumpi gitu, berisik ya. Bu Jo punya keluarga nggak? Enggak. Jadi Bu Jo keluarganya cuman ibu, ikut ibu aja. Jadi Bu Jo nangis sedih karena tempat ini bakalan diratain. Iya, kasihan ya teman-teman Bu Jo. Tapi sebetulnya kita harus sama-sama doain mudah-mudahan Bu Jo bisa dapetin tempat yang jauh lebih baik lagi gitu. Tempat di sisi Tuhan ya. Makanya kita harus mendoakan ya. Bu Jo lihat apa sih tadi? Kok melotot-melotot ke sebelah sana? Lihat apa? Bu Jo lihat apa? Bu Jo lihat apa? Ibu. Hah, ibu ya. Oh, jadi ibu ngawasin terus. Bu Jo lihat ibu ngawasin terus. Mudah-mudahan ibu ngerti kalau kita kesini cuma pengen ngobrol aja sebentar. Jangan marah ya. Iya, terima kasih ya Bu Jo ya.
Assalamualaikum. Kenapa jadi melo? Apa yang dirasain sampai air matanya nggak berhenti ngucur? Dia nggak tahu ya, mungkin dia ngedengar omongan orang di depan atau gimana. Dia ngedengar katanya tempat ini bakal diratain gitu, bakal digusur apalah segala macam gitu. Jadi dia kayak ngerasa Assalamualaikum. Halo. Ini siapa? Hah? cewek yang kakak cari mungkin. Perempuan yang tadi kakak cari. Halo. Cantik sekali. Siapa namanya? Ini cakep ya. Di mana mau nggak punya teman kayak dia? Kok enggak? Cantik amat. Siapa namanya? Puput. Oh, namanya sama kayak penggemarmu dulu, Bang. Puput, iya. Puput, Puput cantik-cantik kok bisa ada di sini. Lagi ngapain sih? Gak tahu umurnya Puput berapa. Jadi kakinya tuh kayak pincang, ya, kayak sakit. Apa yang tadi ada connecting nggak sama cerita si ibu yang kata ama kakinya pincang masuk ke dalam sumur? Enggak sih Kak, beda ini. Enggak, beda. Ini kayaknya dia, maaf, kayak cacat gitu ya dari lahir ya. Gimana sih, kakinya tuh emang bengkok gitu. Puput, ada yang mau diceritain nggak, Put? Sakitin Mas, biarin. Ada yang mau mau apa? Mau main. Mau main? Main sama siapa? Ayo main. Puput, itu ada ibu tadi. Ibu lagi nyari anak. Puput mau jadi anaknya ibu. Kenapa? Galak. Nanti ditenggelam. Oh, nanti ditenggelamin katanya. Emang si ibunya galak. Sok nenggelamin anak. Oh, kata Puput ibunya nenggelamin anak katanya, Syah. Jangan-jangan anak yang dicari itu yang dia ngebunuh sendiri kali Kak. Iya. Jadi dibunuh terus dia kayak yang sosokan nyari gitu, bersalah. Sosokan nyari. Puput, Puput betah di sini. Ayo main. Main apa? Mau permen nggak? Puputnya cantik tahu. Mau main apa sih? Puput senengnya main apa? Lari. Lari. Oh, gimana cara larinya? Ayo. Main. Main, iya. Mau permen? Ada yang mau disampaikan nggak? Apa? Bisa pulang. Bisa pulang? Kemana? Mau pulang. Mau pulang? Pulang ke Tuhan ya? Mau ketemu ibu. Mau ketemu ibu. Ibunya siapa namanya? Siapa ibunya namanya? Lita. Oh, Ibu Lita, iya. Puput mau temenan nggak sama Demona? Mau pulang. Mau temenan nggak sama Demona nih? Enggak, kenapa? Mau pulang. Oh, mau pulang aja. Ya udah tuh, so kalau mau pulang mah keluar dari badannya Kak Ama ya, ketemu Mama Lita ya. Gimana? Hah? Gimana? Keluar aja dari badannya ya. Puput mau cerita lagi nggak? Ayo main. Oh, cuman ngajak main aja. Umurnya mungkin cuman sekitar belasan ya. Tapi si Puput teh bisa diajak ngobrol. Gimana nih, Saf? Keluarin aja ya. So, keluar atau Puput bager. Tapi sebenarnya si Puput hebat juga nggak sih, Saf? Dari sekian spirit di sini yang pada antri gitu, dia salah satu yang bisa masuk. Iya. Ntar dulu tadi Asyaf belum kelar cerita tentang Bujo.
Iya, jadi tadi Bujo ini dia ngerasa udah tahu Kak kalau tempat ini bakal digusur segala macam lah gitu kan. Jadi dia ngerasa sedih aja sih. Sebetulnya sih mungkin tanpa bangunan ini pun mereka bisa tinggal, tapi kan mungkin jadi beda kali ya. Jadi beda rasanya gitu. Mungkin ada yang bangunan baru ataupun tak ada bangunan itu pasti beda rasanya gitu. Itu sih yang dia rasain. Cuman kembali lagi tadi dibilang tanya ke ibu. Jadi entah nih satu saat entah bangun ini akan dibangun lagi, akan terjadi hal yang lain lagi atau gimana aku nggak tahu juga gitu. Yang penting kan intinya adalah ke ibunya gitu. Ibunya akan ngelakuin hal apa lagi gitu. Jadi itu mau dirobohin. Tadi ributnya ya Mas ya. Dan ternyata dulu itu aku ngelihat ya itu rame mbak-mbak gitu. Tapi pada kayak kesurupan gitu Kak. Di sini. Bujo ngasih lihat tuh kayak gitu, jadi kayak gue bakal bikin kayak gini lagi, ngerti nggak? Kesurupan masal. Untuk orang yang tinggal di sini. Dia kasih lihat hal yang belakang itu ada mbak-mbak gitu deh, pokoknya rame, terus kesurupan masal yang namanya kayak gitu. Jadi mungkin dia akan ngelakuin hal yang sama. Nah makanya tadi tuh dia ngomong mau diapain, mau digituin lagi nggak? Kita maksudnya. Gitu. Atau mungkin nanti next yang ada bangunan baru akan dilakukan hal yang sama juga gitu, dengan cara seperti itu. Ya kita nggak tahu ya gitu. Kayak tadi dibilang tanya ibu gitu. Semua kan dia yang tertuju pada yang si perempuan itu gitu. Cuman gini ya teman-teman, di tempat ini tuh beneran bingung banget. Beneran bingung dan confused karena kita tuh nggak nemuin satu cerita yang sama gitu. Kayak misalnya hotel di Bali atau hotel di Cimanggis, kita punya cerita alurnya tuh jelas gitu. Kalau di sini tiba-tiba masuk ada temen lagi medium, tiba-tiba ada lagi kayak gitu. Dan story-nya tuh nggak sampai selesai. Seolah-olah mereka tuh cuman bisa memberikan clue, tapi mau cerita tuh takut. Yang jelas tadi kayak clue-nya ya ada yang minta darah, ada yang tempat ini nggak mau dirubuhkan, ada juga yang bilangnya nyari anaknya, padahal katanya dia yang ngejorokin anaknya. Jadi ya kalau gue sih agak skip gitu, agak bingung aja gitu. Dan aura yang gue rasain juga bingung. Iya, campur. Sebagai medium interdimensional ya, kalau terus terang happy apa enggak penelusuran kali ini enggak happy. Karena susah banget dapetin ceritanya. Rasanya tuh ditarik ulur gitu loh. Nggak ngerti, pokoknya campur aduk. Pokoknya kita tuh kayak ada di sebuah bangunan yang kita dibikin muter-muter. Kita nggak bisa dapetin deep story kalau kayak gini, beneran. Jadi selalu ada yang mengacaukan, selalu ada orang yang kayaknya memang nggak pengen tempatnya diungkap. Oke, sekarang kita menuju kemana Kak? Mau ke dalam aja? Kita cut dulu ya. Boleh. Kita cut dulu teman-teman, kita coba cari inspirasi dulu. Ya. Bismillah. Bingung ya? Bingung. Beneran. Tempatnya oke banget, cuma auranya itu kayak Ini enak di situ ya. Kayak ada yang jalan kan? Di tangga tuh kayak biasanya tuh lihat cowok Kak. Kayaknya cowok yang di sini nih. Naik. Lalu bang, salsa sama sini ke Bujo. Dulu di situ ada emang juga kayak mau atas. Iya. Cowok. Iseng sih, dia iseng. kita kayak lagi main game Di sini asup. Nggak ada ceritanya. Bukan nggak ada ceritanya, kita tuh dibikin kacau terus gitu loh. Ya cerita ada, tapi nggak ya. Enggak Kayak ada yang diri kan. Iya, cowok kan naik. Kalau gue lihat kayak cewek putih gitu. Maksudnya Lihat dulu, itu tangga kok goyang. Mana? Lampu Enggak. apa? Iya. Jadi di halaman kayak Dengar. Pas tadi aku ngomong kan. jadi gini, kita kan mau penelusuran, ya. Maksudnya tim Dimensi Lain Fury itu kan nggak ada skrip. Iya. Kita semua
berdasarkan naluri insting dan lain-lain. Sekarang naluri insting kita dibikin pusing, ngejelimet, kita nggak bisa dapetin story apa-apa. Kita tuh kayak lagi dimain-mainin. Iya. Gak ada bang, jadi dari tadi tuh sebenarnya mereka tuh kayak berkolaborasi untuk ngacauin. Benar, bekerja sama. Jadi makanya tadi kan kita mikirnya kalau di tangga itu bakalan oke banget karena fotonya bagus dan lain-lain. Tapi dapat vision jangan nanti ada yang dijatuhin dan lain-lain. Kayak gitu. Story yang A, story yang B. Pada saat saya berusaha untuk masuk ke alam dimensi si arwah tersebut, itu kejadiannya nggak seperti itu gitu. Jadi kita kayak dibohongin gitu loh. Bukan, kayak semuanya kayak berkolaborasi untuk Kerjasama. Ini kayak ayo ikutin skrip gitu, ada pengawasnya jadinya ya udah gitu. Tapi ini maksudnya ada historinya, cuma kita dibelok-belokin nih di Hayadi. Iya. nggak mau dikasih tahu. Nah yang bikin kita bingung adalah kan kita harus punya kesimpulan, observe. Kalau tadi kesini sih pertama datang, ada suara cewek lagi nyanyi. Gitu. Dari atas tapi. Ini gue baru pengalaman ya, dari mulai Bali sampai yang kemarin aja. Ini beda banget. Beda. Mau kita break dulu sambil tenangin dulu. Kita break dulu. Soalnya saya bingung ya, bingung banget. Kita kan nggak biasa ngarang cerita, tapi ini nggak ada ceritanya gitu. Nggak biasa ngarang cerita bener. Di media aja lagi akhirnya ngangkat berapa sosok aja yang akhirnya benar-benar gue pengen butuh cerita aslinya gitu. Mungkin kita bisa dapetin nanti kalau ke dalam udah. Mungkin didapat, Mungkin ada sosok sampul lebih. Tapi ini tuh Orangnya penting diem. iya kan? panas. Angin panas gitu. On aja maksudnya kayak udah nyeting dulu gitu loh, maksudnya nyeting kayak kamu udah nentuin mana sosoknya yang bisa diajak kerja Nggak ada. gitu. Dia kerja sama-sama semua. Nggak ada satupun yang bisa kita pegang. Susah. Enggak ya, lu diusir sama ibu. Udah muter-muter terus ceritanya. Akhirnya Kayak kalau saya ngebayangin kita lagi ada di labirin dan mereka lagi giliran kamu sampai bikin semuanya capek. Kita dapat berapa hantu? 5 ada. Penasaran? Berapa episode? 1, karena udah 1 jam. Baru 1 jam. Kita keluar dulu deh. Kita mikir dulu. Yang belum kita ruangan mana aja? Dalam. Atas juga bisa atas. Ini juga belum. Di sini aja kali ya kak. Sini aja kak. Nah, saya pengen keluar dulu. Kalau di sini kita nggak bisa ngobrol dengan ini ya. Coba lampu ini. Kan kita harus punya cerita untuk diceritakan kepada orang lain, observasi di tempat ini. Kayak gitu kan. Nanti bakalan kejadiannya terus seperti itu. Keluar masuk. Ini masuk pindah gitu ya. Kayak kita Tapi lagi Mbak aja ikut. tuh masih sadar Mbak orang saya ajak ngomong. Iya, kayak ikut Tiba-tiba suruh masuk. permainannya dia gitu kan. Kayak gitu. Dan yang terakhir pas kita mau keluar tadi ada suara kan? Iya. Cewek. Ya gitu kan. iya lah, iya. Saya pikir salsa. Saya juga pikir salah. Masa depan gue. Soalnya Dia nggak bilang gue apa-apa. bilang siapa yang ngomong gitu. Kayak gitu. Karena yang terakhir gue lihat si Mas Dan selalu Chris. suaranya di situ loh Mbak. Pas pertama di situ. Pas kita mau keluar di situ juga kan jalur situ. Dekatnya ini kayaknya dekatnya yang Pintu itu yang mau kesini. Dan waktu saya bilang hari kita pulang, kita keluar dulu. Mereka tuh kayak disappointed banget, kecewa gitu ya, nggak bisa dimain-mainin lagi. ya gitulah. Tapi kita kan nggak mau dimain-main, kita kan observe gitu maksudnya. Kita kan lain sinetron yang ada dialognya. Harus benar-benar based on apa yang terjadi sama kita, ngobrol kan. Mau si bapak yang turun naik tangga misalnya, bapak-bapak itu belum tentu mau ditanya, Saf. Pasti jawabannya sama, tanya sama ibu gitu. Seru pasti. Si anak kecil itu pasti kayak gitu, muter-muter. Ibu itu yang pertama itu kan, Mbak?
Ibu itu yang tadi pas pertama di luar itu udah aman. Iya, yang hitam itu. Yang gitu kan. Ya kita loading dulu ya Mbak. Kalau saya sih ngerasanya kita lagi nggak di bangunan, kita lagi di taman labirin yang orang-orang tuh pada ngeliatin kayak itu tuh giliran ya. Saya tuh nggak seneng diketawain sama mereka karena kita kan serius baik-baik gitu. Tiba-tiba kita diketawain gitu kayak mainan. Apa sih lo gitu kan. Makanya tadi kita keluar mereka tuh nggak happy banget kayak Iya, aku ngerasa gitu Kak. Gangguan lagi biar kita. Ya Aku ngerasa gitu. kayak takut lo gitu. Enggak, bukan ya lo takut. Ya lo nggak dimain-mainin lagi sama gua kayak gitu. Bukan gimana kayak mereka tuh udah excited banget gitu mau ngulin kan. Ya jadi teman-teman, Kak Furi dan juga tim Dimensi Lain meminta maaf karena kita nggak bisa explore too much dari tempat ini. Karena dari tadi selalu ada hal yang bikin kita bingung gitu. Dan memang tujuan dari penelusuran tim Dimensi Lain adalah untuk mengobservasi, bertanya, lalu juga bercerita gitu. Tanpa ditambah-tambahin, tanpa dibumbuin gitu. Jadi di saat kita sudah menghadapi situasi yang sepertinya, memang kita sengaja dibuat linglung, dibuat bingung gitu. Daripada nantinya jadi kacau, kita cut sampai di sini. Dan juga ada sedikit cerita masukan dari Asyaf dan juga Ama. Mungkin Asyaf bisa ceritain sebelum kita syuting kejadian apa aja yang menurut Asyaf itu lumayan mengganggu pikiran. Sebelum syuting, kalau untuk sehari sebelum syuting ya, tepat waktu itu kemarin malam. Jadi nggak biasanya saya setakut itu Kak. Seperti apa tuh? Jadi saya tidur. Ya, tidur tuh dari jam 10 udah tidur ya, terus kebangun. Nah pas kebangun itu jam 1 atau jam setengah 2, aku lupa lah pokoknya ya. Jadi kasur aku tuh bawahnya kan kayu gitu ya, kayu bener kayu gitu, nggak ada bolong-bolongan tuh nggak ada. Maksudnya nggak akan ada hewan masuk lah, tikus apa segala macam nggak ada gitu. Kucing saya nggak akan masuk juga gitu. Itu kayak ada ngedor-ngedor kali di bawah itu. Terus apa nih gitu kan, saya diam tuh. Berapa menit tuh? 3 kali. Oh 3 kali. Deg udah tuh, saya diam, terus saya denger lagi, terus bunyi lagi gruk gitu. Udah saya langsung pakai bed cover, saya tutup muka, tutup semua badan pakai bed cover, dibikin kayak kemah-kemahan gitu. Saya nggak pernah setakut itu seumur hidup saya, gitu Kak. Dan 2 hari sebelum syuting, saya bilang sama kakak saya gini, kok kakaknya cewek, cowok? Cewek. Kok okay. Aku kayak ngerasa males pergi syuting ya Kak gitu. Loh kenapa? Ini kan pekerjaan kamu gitu. Kenapa males gitu? Nggak tahu, aku kayak ngerasa males aja gitu, kayak aduh gimana malas gitu, kayak berat tapi kayak gimana sih Kak, kayak ya gitu deh. Ya, aku nggak bisa gimana ngungkapinya ya. Cuman emang kayak malas berangkat gitu. Nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba saya nangis. Saya nangis gitu. Nggak tahu, jadi kayak udah nangis gitu aja Kak. Kayak nggak tanpa ada rasa apa-apa, tiba-tiba kayak nangis sedih gitu, kayak gue nggak mau syuting gitu. Terus kakakku bilang kayak, ya ini kan kerjaan kamu, kamu tuh harus gini, ini harus, maksudnya kayak profesional apa segala macam lalala gitu kan. Ya gimana dong, perasaan kan bisa bohong gitu kan. Ya aku sedih gimana, tapi kayak udahlah gitu. Nah setelah itu besoknya baru kejadian yang gedeg-gedeg gitu. Dan pada saat kamu dari tadi memediumkan beberapa spirit, apa yang dirasain? Yang aku rasain tuh bingung, linglung. Ini isinya apa? Gitu. Kenapa yang ngasih info tuh itu aja gitu isinya, nggak ada yang lain gitu. Kayak yang kita tuh kayak diputer-puterin aja gitu, di titik yang sama gitu, yang aku rasain gitu. Terus tadi sebelum mau ke musola ya gitu kan, sholat maghrib, saya ngerasa kaki tuh saya sakit banget gitu. Saya bilang sama mama, kok kaki gue sakit ya gitu. Udah tuh. Nah, aku bilang, ingat nggak ya aku bilang mimpi? Aku mimpi di mobil, aku tidur di mobil. Yang kain. Iya. Aku mimpi kayak ada kain menutup badan gitu. Aku cerita sama mama tadi, aku merinding nih ceritanya. Aku cerita sama mama tadi pas bangun tidur. Makanya tadi pas sama bangunin kayak, siap ayo gitu. Aku kaget banget. Namanya aku langsung ngajakin ke musola. Gitu. Nah, pas di musola aku bilang, "Ma, kok kakiku sakit banget ya?" gitu. Udah, itu sih yang aku rasain. Itu yang dirasain sama Asyaf.
ya. Dan kita nggak bisa skip karena kita adalah tim ya teman-teman. Jadi apapun yang dirasain sama tim yang lain, misalnya kameramen atau editing atau apa gitu, harus saling curhat, harus saling berbagi. Karena bisa aja clue itu datangnya dari siapapun. Apalagi misalnya dari Asyaf yang memang indigo gitu, itu nggak bisa di skip. Nah, dan mataku sih tiba-tiba bengkak, ya kan? Mau syuting tiba-tiba bengkak. Tapi emang banyak orang bilang kebanyakan protein apa segala macam. Kan biasanya juga saya makan apa aja juga masuk, nggak pernah ngerasa kayak gini. Tiba-tiba bengkak pagi-paginya. Saya nggak ngerti itu, nggak ngerti kenapa gitu. Oke. Ama. Kalau Ama sih tadi malam ya, tadi malam tuh posisi remote TV itu di meja. Itu pindah channel Kak, pindah channel beberapa kali. Ama kayak berusaha untuk ya udahlah gitu kan, udah kayak biar biasa aja. Gue tuh tiap syuting di Messi lain itu apapun itu pekerjaan gue selalu semangat. Jadi gue selalu prepare sehari sebelum syuting kan, kalau nggak malamnya. Tadi gue tuh kayak prepare baju juga enggak, tiba-tiba jam 12 gue kayak baru mandi, udah mandi gue mau di baju aja berat, kayak kayak malas-malasan kayak gitu. Gue kok tumben ya gitu kan, maksudnya nggak ada apa-apa. Gue kok tumben males banget gitu untuk pergi gitu kan, kayak santai-santai sampai lu nelfon juga tadi gue masih kayak gue baru selesai mandi gitu kan, tumben banget. Biasanya gue tuh kumpul misalkan jam 2, gue tuh jam 12 tuh udah jalan gitu. Ini enggak, gue masih di rumah kok males banget, tumben banget itu kan. Dan ternyata begitu nyampe lokasi sini, begitu syuting, gue ngerasa kayak gimana tuh kondisi pas penelusuran tadi? Gue kayak sampai detik ini gue kayak linglung. Ini gue lagi ngapain sih? Gue di mana? Bener nggak? Gue tuh kayak biasanya gue tiap langkah gue selalu gue ngapain di mana sama siapa? Gue kayak sekarang tuh kayak gue bener-bener yang kok gue linglung ya? Dibilang gak semangat juga. Terus gue ngapain ya di sini? Terus yang masuk juga ya begitu gitu. Iya sampai tiap gue habis kemasukan kayak mikir ini gue ngapain ya, ini apa sih ceritanya, ini di mana sih, ngapain sih gitu kan, hantunya kok kayak gimana sih. Gue bener-bener dibikin sampai kepala gue jujur sakit gitu. Jadi kita nggak dapetin the whole story. Jadi teman-teman kalau Kak Furi nggak pengen ngarang sesuatu, apalagi ini ada kaitannya dengan cerita mengenai sosok hantu, arwah atau siapapun ya penunggu di sini gitu. Makanya sebelum kita syuting kita selalu doa, kita selalu izin bawa dupa. Kalau tadi pagi Kak Furi ngerasanya kayak Kak Furi biasanya bawa dupa tuh 3 plastik ya. Tetapi kayak males ngambil yang 2, 1 aja juga belum tentu habis, cukup sih kayaknya. Jadi sepertinya memang dupa dan doa tuh nggak diperluin di sini. Karena dari tadi pada saat Asyaf kerasukan, Ama kerasukan, ditawarin dupa, ditawarin doa, mereka nggak interest. Dan yang mereka minta tuh cuman darah gitu. Dan by the way ya, kalau Kak Furi sama sekali tidak merasakan kejadian-kejadian yang seperti Ama ataupun Asyaf tadi. Tetapi Kak Furi punya anak asuh yang sangat setia gitu. Dan kalau dia memberikan clue, sudah pasti clue yang dia kasih tahu tuh bukan sesuatu hal yang bohong gitu. Jadi dia menyampaikan sama Kak Furi, anak asuh Kak Furi ini, bahwa akan ada seseorang yang jatuh. Di dalam vision Kak Furi melihat sosok Asyaf yang jatuh, lalu kaki kanannya itu luka, gitu. Jatuhnya parah. Kalau cuma sekedar jatuh, biasanya kalau syuting juga pernah dia sampai jatuh, pingsan, apa segala macam. Dan memang seperti yang mereka utarakan dari awal sampai akhir, Kak Furi merasa bahwa ini bukan sebuah bangunan terbengkalai, tapi kita lagi ada di sebuah labirin yang kita lagi muter-muter dan lagi ditonton sama mereka. Mereka tuh kayak lagi main-main aja sama kita gitu. Jadi sudah gitu. Kalau memang sebuah tempat tidak bisa diobservasi, mereka mungkin tidak ingin ceritanya ketahuan oleh banyak orang, kita harus menghargai dengan kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Karena yang nomor 1, keselamatan tim adalah satu hal yang utama gitu. Yang penting kita datang ke sini dengan niatan yang baik, dengan doa, dengan mengaturkan dupa, dan kita pun pulang dengan baik-baik tanpa ingin membawa atau merusak apapun yang ada di sini, kayak gitu. Jadi
pada saat sudah mulai linglung, sudah. Dan kita akhirin gitu ya. Dan banyak banget yang ngedenger suara. Coba Bang Wahyu sini, suara apa aja yang Mas Wahyu dengar? Dan ini jarang banget terjadi di mana ada sosok yang sangat eksis dan Ini bisa frontal didengar banget oleh ya. semua orang gitu. Apa aja Bang? Suara itu ya, tadi pas baru mau masuk itu ada suara kayak cewek. Terus kita pas mau out juga ada suara cewek juga. Pikir asistennya Mbak Puri. Ternyata loh, saya sampai teriak, siapa yang ngomong gitu kan. Terus nggak taunya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan yang dirasain? Gini sih, beda ya sama tempat-tempat yang udah kita kunjungin ya. Pertama, yang saya perhatiin dari kru juga kayak mereka nggak gap ngenangkep mereka nih, nangkep dua. Jadi kayak ada gap, misalkan ini masuk, tapi ada yang pasti ada yang bolong saya ngerasanya. Ini kok bolong gitu, kayak nggak langsung dijagain banget gitu, kayak nggak tahu, kayak auranya juga beda sih ya. Pas kerasukan, saya pikir pas pertama kali si sama kerasukan tuh bakal liar. Ternyata si Asyafnya nggak ngerespon kayak yang biasanya gitu. Gitu sih. Itu. Oke, ada lagi ya yang ngedenger tadi? Hampir semua sih Kak. Hampir semua. Coba Bang. Dan salah satu pun Mas yang Wahyu. baru. Mas Yogi. Mas Yogi coba. Sekelas Wahyu aja dia ngerasa dia dilinglungin di sini. Tapi salah saja Asian Cavalry yang baru aja dia ngerasain hal yang sama gitu loh. Silakan Mas Yogi ceritain apa aja yang didengar. Coba di sini. Oh iya. Iya. Apa aja? Kalau tadi sih cuman ada pertama masuk ada suara kayak anak kecil. Ada suara anak kecil. Nggak lama tuh kayak ada yang manggil dari atas kayak gitu. Jadi kayak gue disuruh ngeliat ke atas, tapi gue nggak berani ngeliat ke atas. Udah setelah itu kita jalan ke depan, ke dalam yang deket tangga, ada suara yang nyanyi. Nyanyi lagu apa? Nyanyi, cuman nah suara cewek kayak gitu sampai manggil Om Bewo kan. Om lu denger ya? Dia sih nggak denger, gue ngedenger jelas banget sampai Mbak Furi sama Asaf lagi ngobrol tuh jelas banget. Iya kayak gitu. Terus pas kita mau keluar terakhir ada lagi suara cewek lagi. Yang tadi. Oke. Mbak Salsa, apa yang dirasain Mbak? Kita interview satu-satu ya, karena ini tumben banget di dalam sebuah lokasi. Banyak orang yang mendengar ini tumben. Biasanya yang ngedenger tuh cuma Asaf, kadang Ama misalnya, saya enggak gitu kayak yang waktu itu gamelan kan. Dan ini real guys, ini real, betul-betul real. Real. Salsa, apa yang didengar? Ada orang jalan di tangga, jadi kita di Salsa deket tangga, tapi dengar orang itu langsung Melipir ya? langsung pindah. Dia ngedeket gitu. Terus? Udah jadinya kayak mau masuk gitu, mau ngedeketin, tapi ya Kayak ada orang mau dilindungi, ngedeketin. Oke. Tapi nggak tahu laki-laki apa perempuan. nggak tahu, soalnya kayak ada naik turun tangga tadi. Padahal tangganya lagi kosong. Terus pas mau keluar? Keluar sih ya, itu ada suara cewek. Cewek. Nggak jadi bilang, Salsa nggak ngomong apa-apa. Karena Sasa ini depan saya, jadi ini Sasa, ini saya. Kalau Sasa ngomong, otomatis saya akan ngedengar, tapi saya dengarnya di belakang. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini merupakan tempat yang unik ya, dan kita sih berterima kasih karena kita kedatangannya sudah diterima, dan kita minta maaf kalau misalnya kehadiran kita mengganggu gitu. Tetapi sekali lagi, sebuah tempat kalau memang tidak mau diobservasi, tidak mau menceritakan kisahnya, kita tidak bisa memaksakan diri. Jadi Kak Furi tidak setuju dengan beberapa orang yang mungkin kayak selonong boy, maksain untuk tetap penelusuran meskipun ada penolakan gitu. Kalau sudah merasa ada penolakan, akan ada terjadi hal-hal yang kurang baik ke depannya, lebih baik di-cut dan kita mencari tempat yang lain. Karena kita yakin masih banyak tempat yang bisa kita explore gitu. Oke ya, ini belum banyak dan belum terlalu malam juga. Iya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa
mengerti ya apa yang kita rasakan malam ini. Dan mungkin kalau kita mau bahas lebih dalam di sesi syuting yang selanjutnya aja, syuting YouTube, mungkin kita ngobrol di apartemen, karena kalau di sini kayaknya kita ngobrol juga banyak yang ngeliatin. Sedikit bingung ya sedikit. Takutnya malah ada yang tersinggung masuk apa segala macam tersinggung juga gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Ditunggu komentarnya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Di mana kalian mungkin pernah explore juga, ghost hunter juga, terus merasa ditolak, tapi kalian memaksakan untuk tetap masuk, apa yang terjadi? Atau kalian memilih untuk seperti timnya Kafuri, memilih untuk mundur gitu. Jangan lupa untuk komentar ya, pasti kita bakalan baca komentarnya. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Saya Furi Harun. Saya Chef. Saya Ama Gerald. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.